Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jamaluddin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Sungai Beringin serta akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP 8 Amuntai dalam rangka menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan menimbangkan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana, Bu, keadaan Ibu? Sehat aja, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, pertama-tama, Bu, untuk hari ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas kesediaan Ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga kita dapat bertemu, dan tentunya saya ingin belajar, Bu, dari pengalaman Ibu yang sangat luar biasa selama dalam tugas Ibu menjadi kepala sekolah yang cukup sangat lama, ya, Bu. Terkait tentang tugas saya, Bu, sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 7, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya Ibu sebagai kepala sekolah SDN Sungai Beringin yang memiliki waktu yang sangat lama tentunya dalam mempunyai pengalaman yang paling banyak dan pengalaman yang real yang sangat luar biasa. Sekarang, Bu, saya ingin tahu kira-kira selama ini Ibu pernah tidak dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama baik tapi bertentangan? Pernah, ya. Seperti kayak apa, ya, Bu, contohnya? Misalnya kasus anak sekolah, anak siswa kita, Ya. yang beda pendapat. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu, adakah orang atau rekan-rekan teman sejawat yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada. Biasanya siapa, Bu? Ya, teman sejawat. Kalau guru di sekolah. Kalau orang tua, Bu? Orang tua juga. Dewan guru, boleh kepala Iya. sekolah, kemudian bisa juga Komite. ataupun warga yang ada di sekolah, Bu. Iya. Selama ini, Bu, bagaimana menurut Ibu membedakan antara dilema etika dan bujukan moral? Jadi perbedaan Ya. antara dilema etika dan rujukan Moral. Nah, kalau menurut Ibu, dilema etika itu adalah kebenaran benar lawan benar. Karena misalnya dalam situasi yang terjadi ketika seseorang itu memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi Ibu
bisa membedakan antara matematika dan rujukan luar. Kemudian Bu, untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada di sekolah, saat misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Ibu bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? Apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, saya dalam mengambil keputusan itu adalah dengan cara melakukan analisis berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsip pokok dalam pengambilan keputusan, mempertimbangkan kepentingan orang banyak, seperti berpihak kepada murid sehingga keputusan akhirnya itu tidak merugikan murid, pihak sekolah, dan juga tidak merugikan nama baik sekolah. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu yang pertama Ibu lakukan yaitu dianalisis dulu, boleh permasalahannya apa saja yang terjadi, kemudian paradigmanya bagaimana, dan selanjutnya. Apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan tersebut, langkah-langkahnya? Kalau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu biasanya dimulai dengan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Nah, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat ini. Nah, kemudian mencari solusinya. Kalau kita sudah ada fakta-faktanya, lalu kita cari solusinya. Bisa juga meminta pendapat dari teman sejawat, seperti tadi dewan guru ataupun komite ataupun orang tua murid sebagai bahan pembanding. Nah, menganalisa sisi manfaat dari keuntungan dan juga tadi manfaatnya dari keuntungan bagi sekolah. Nah, untuk setiap keputusan yang diambil, artinya apakah itu bermanfaat bagi sekolah atau tidak, baru kita ambil keputusan. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan yang seperti yang dijelaskan tadi ya? Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah tentang dilematika, Bu? Tantangan bagaimana, Bu? Tantangannya mengikuti prosedur yang ada, ya. Mengikuti prosedur yang ada. Kemudian adapun yang tantangannya dalam pengambilan keputusan itu dalam kegiatan sehari-hari itu kadang-kadang banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa membuat permasalahan dan konflik antara individu ataupun sosial. Nah, semua itu pasti dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai seorang pemimpin perubahan, maka keputusan yang diambil itu harus berdampak luas pada kepentingan orang banyak. Nah, apakah
apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang ada di sekolah Ibu, yaitu tentang kasus dilema etika? Kira-kira ada jadwal lah, Bu? Kalau waktu penyelesaian masalah itu biasanya menyesuaikan situasi. Nah, situasi dan kondisi dan urgensi masalah yang dihadapi, sehingga tidak memiliki jadwal khusus, elastis saja. Berarti tergantung aja boleh Iya, waktunya. tergantung situasi. Kira-kira Bu, Ibu dalam menyelesaikan masalah di tempat atau di mana, Bu? Biasanya diselesaikannya di tempat itu atau di satu tempat? Melihat kejadiannya. Iya. Kalau itu perlu tindakan cepat, bisa di tempat. Nah, bisa juga ya Di luar tempat boleh. iya, Misalnya di ruangan. ditabung dulu gitu. Nanti waktu ada kesempatan, waktu yang baik, kita selesaikan. Iya. Kalau bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan, misalnya di dalam sebuah tempat itu, kira-kira yang bagaimana, Bu? Bentuk ataupun prosedur yang Ibu lakukan? Bentuk prosedurnya atau langkah-langkah yang sudah seperti disebutkan tadi, itu menentukan fakta-fakta, kemudian mengidentifikasi, mempertimbangkan situasi dari sudut pandang lain, mempertimbangkan alternatif yang tersedia, kemudian juga imajinasi moral. Kira-kira Bu, adakah orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang ada di sekolah Ibu, khususnya kasus dilema etika? Kira-kira ada orang ataupun faktor-faktor yang mendukung? Kalau faktor-faktor yang mempermudah, yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan ini, yaitu potensi dan kemampuan guru-guru yang menjadi unsur pimpinan di sekolah itu cukup bagus dalam memberikan masukan dan pertimbangan, kolaborator dan kekompakan serta dukungannya. Jadi itu pula yang termasuk mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika yang ada di sekolah ini? Dalam mengambil keputusan itu perlu kita pertimbangkan, jangan sampai merugikan pihak lain. Gitu. Kemudian segala keputusan itu akan dapat dipertanggungjawabkan dan yakin bahwa keputusan yang diambil syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Gitu. Iya. Jadi semua hal yang telah disampaikan itu tadi itu berkaitan tentang pengambilan keputusan. Nah, mungkin cukup sampai di sini Bu wawancara saya untuk Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya, dan juga saya sangat berterima kasih juga atas Ibu memberikan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu. Semoga Ibu diberikan kesehatan badan, kesuksesan selalu. Semoga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu juga teratasi dengan baik, Bu. Amin. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita, Bu.
Semoga wawancara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersama ini saya Jamaluddin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah yang berasal dari SMPN 8 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya akan melakukan kegiatan wawancara ini dalam rangka untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan pertimbangan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pertama-tama saya di sini Pak ingin berterima kasih kepada Bapak atas kesediaan Bapak dalam meluangkan waktu sehingga ulun atau saya dapat bertemu dengan Bapak, dan tentunya saya ingin belajar banyak dari Bapak terkait tentang tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Pak. Saya akan menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Khususnya sebagai kepala sekolah, Bapak pasti banyak memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa Pak. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, kira-kira selama ini Bapak pernah tidak dihadapkan pada dua hal mungkin sama-sama baik tapi bertentangan Pak. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, kira-kira selama ini Bapak pernah tidak dihadapkan dua hal yang mungkin sama-sama baik tapi bertentangan. Pernah, kemungkinan juga dalam pengambilan keputusan ada tidak rekan-rekan atau siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut Pak. Ada seperti baris kelas, fakultas sekolah, Selama ini Pak, bagaimana menurut Bapak membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral? Jika terjadi suatu kasus pada peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan. Maka dengan melibatkan antara lain saya kepala penegak pendidikan komplek atau guru BK. Iya. Jadi misalnya ada kasus, jadi Bapak dengan guru BK serta guru-guru wali kelas akan melakukan koordinasi ya Pak? Ya, konsultasi. Iya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Mengambil keputusan dengan risiko tertentu beserta penjelasan alasan pengambilan keputusan tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak mengambil risiko yang terkecil aja Pak? Iya. Iya. Selama dalam menjalankan keputusan Pak, terutama untuk kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, menurut Bapak yang paling mengambil nilai kebajikan itu yang bagaimana Pak? Yang juga Pak. Kalian mana Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada
dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai pendidikan. Nah, misalnya kan di dalam sekolah itu ada permasalahan, jadi sama-sama diambil nilai pendidikan itu. Yang satu misalnya sangat sesuai dengan peraturan sekolah, tapi yang satunya lagi sesuai dengan rasa kemanusiaan kita, Pak. Ya, pertama kita mengambil keputusan dengan risiko terkecil, terus serta penjelasan alasannya juga untuk keputusan. Iya. Kira-kira Pak, apa saja langkah-langkah yang atau prosedur yang Bapak lakukan untuk melakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Ya, langkah atau prosedurnya yang pertama kita mencari dulu akar permasalahan. Yang kedua kita berkonsultasi dengan misalnya tenaga pendidik yang senior atau tenaga pendidikan yang senior. Kemudian pengambilan keputusannya juga berdasarkan masukan dari peserta pendidik. Jadi yang pertama tadi Bapak melihat akar permasalahannya dulu, Pak, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif itu pertama kita masukkan dulu dari kepala sekolah, Ya. kemudian juga dari guru tentunya yang senior. Kemudian pengambilan keputusannya juga harus mendengarkan masukan dari Ya. Jadi mendengarkan dari wakil kepala sekolah ya, Pak, ya. dari guru-guru senior serta dari dewan guru yang lainnya. Kira-kira Pak, apa saja hal-hal yang berkaitan selama ini yang Bapak lakukan dalam melakukan atau mengambil keputusan tentang dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Maksudnya sini, Pak, bagaimana tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya memang ada. Pertama, kita berharap kedua belah pihak itu bisa menerima keputusan yang sudah diambil dan menerimanya apa yang sudah diputuskan. Jadi menurut Bapak tadi mengambil keputusan tersebut, yang pertama yang Bapak lakukan adalah apa tadi, Pak? Berharap kedua pihak bisa menerima keputusan tersebut. Kedua belah pihak bisa menerima keputusan yang diambil kami, ya. Kira-kira Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan juga bisa juga Bapak atau melakukan kegiatan prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini. Kira-kira bagaimana, Pak? Yang pertama, jika masalah kecil itu bisa diselesaikan di tempat langsung. Kemudian jika masalahnya serius, kita perlu penjelasan. Kemudian lagi masalah prosedur sama seperti yang sudah dijelaskan ini, pertama kita memperhatikan permasalahannya, dan kemudian kita melakukan penjelasan dulu yang kemudian nanti keputusan dengan memperhatikan masukan dari beberapa. Kemudian Pak, misalnya ada seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, kira-kira ada Pak? Ada orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak? Yang faktor yang membantu itu pertama adalah masukan dari yang terdekat, karena mereka nanti setelah keputusan dikeluarkan bisa menjelaskan, membantu menjelaskan hasil keputusan. Dan ulang lagi malah nomor 7 ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang membantu saya itu adalah orang-orang terdekat yang memberikan masukan kepada saya. Nanti mereka juga akan membantu dalam penjelasan keputusan tersebut. Orang-orang yang terdekat dalam mengatasi permasalahan yang ada ya, Pak. Ya.
Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan dilema etikanya, Pak? Pengalaman atau pelajaran yang saya petik yang saya dapat adalah pertama, suatu masalah itu pasti ada pemecahannya. Yang kedua, saya ingin dengar masukan dari teman atau guru yang tepat, sehingga bisa mereka membantu mencarikan atau menemukan permasalahan. Mungkin Pak cukup sampai di sini dulu pertanyaan dan wawancara kita. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan peluang untuk waktu pada hari ini. Semoga kegiatan wawancara ini sangat penting Pak bagi saya dalam menunaikan tugas demonstrasi kontekstual saya yang ada di tugas di calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kegiatan kita hari ini Pak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan Pak selamat siang dan juga mohon maaf bila ada kata-kata ataupun perbuatan yang tidak disenangi ataupun yang tidak disukai. Mungkin sampai di sini dan belum akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.